Baik, kita lanjutkan. Mohon maaf ya, memorinya tidak penuh, jadi saya harus mengurangi dulu. Kita lanjutkan ke slide 26. Oke, di situ di sebelah ada dua bagian gambar, ada di sebelah kiri dan ada di sebelah kanan. Nah, yang di sebelah kiri itu adalah perjalanan sukrosa untuk sampai ke floem, untuk sampai ke sieve tube atau bulu tapis dari mesofil. Nah, Anda lihat bagian yang coklat muda itu adalah perjalanan simplas, ya, simplas. Kemudian yang bagian coklat tua itu adalah apoplas. Nah, kemudian di ujung dari gambar di bulu tapis floem atau sieve tube, ya, itu diinsert menjadi gambar di sebelah kanan. Nah, sekarang kita lihat yang di sebelah kanan. Itu Anda lihat yang di sebelah gambar di sebelah kanan itu ada gambar membran sel. Nah, kemudian di dalamnya itu bagian yang coklat muda itu adalah bagian di dalam sel. Kemudian coklat tua itu bagian di luar sel yang dipisahkan oleh membran sel. Nah, inilah perjalanannya floem loading, ya. Jadi pertama-tama ini mekanisme kotransport tadi. Pertama-tama H+ yang ada di dalam sel, H+-nya, protonnya yang ada di dalam sel yang di bagian coklat muda itu dia akan keluar. Oke. Nah, keluarnya H+ ini butuh ATP lewat ATPase. Jadi ATP di sini digunakan. ATP-nya digunakan sehingga H+-nya memicu H+-nya keluar sel di sitoplasma. Akibatnya apa? Akibatnya kondisi di luar sel H+-nya akan tinggi. Konsentrasi H+ di luar sel akan tinggi. Padahal H+ itu harus seimbang. Makanya H+ yang ada di luar sel tadi yang sudah keluar akan masuk lagi lewat protein kotransport, lewat protein. Nah, dengan masuknya H+, maka sukrosa itu bisa masuk ke dalam sitoplasma. Nah, jadi masuknya sukrosa itu dibarengi dengan bareng dengan H+ tadi, melalui protein tadi, protein integral. Inilah yang namanya mekanisme kotransport. Kotransport itu masuknya sesuatu dibarengi dengan sesuatu yang lain. Masuknya sukrosa itu dibarengi dengan H+ masuk tadi. Nah, itu penjelasannya. Kemudian lebih jelas lagi Anda buka slide nomor 27. Slide 27 Anda lihat, ya. Oke, di situ yang biru, gambar yang biru itu adalah gambar di luar atau di dalam sitoplasma, ya, itu di dalam sitoplasma. Jadi yang biru di dalam sitoplasma, kemudian yang yang agak pink, ya, itu di luar sitoplasma. Jadi mula-mula H+-nya itu dipompa keluar ke luar sitoplasma dulu dengan ATP. Pompanya dengan ATP. Jadi butuh ATP. Kalau H+ sudah keluar, maka konsentrasi H+ di luar sel itu akan tinggi. Sehingga H+-nya harus masuk lagi biar seimbang. Nah, masuknya H+ ke dalam sitoplasma itu membawa sukrosa. Sukrosa masuk lewat mekanisme kotransport. Jadi masuknya H+ itu membarengi sukrosa yang masuk. Itu namanya kotransport. Nah, kotransport ini nama lainnya adalah simport. Ya, kotransport itu namanya lainnya adalah simport. Oke, itu. Nah, kemudian sekali lagi kenapa bisa H+-nya itu masuk lagi ke dalam, ya, karena H+-nya tadi keluar dulu. Keluarnya H+ tadi yang mengeluarkan itu siapa? Yaitu ATP. Jadi ATP-nya dipecah menjadi ADP dan P sehingga menghasilkan energi. Jadi H+-nya bisa keluar. Keluarnya lewat mana? Lewat ATPase. Oke, saya kira cukup. Kemudian kita lanjutkan ke
slide selanjutnya hampir selesai. Di slide 28 itu hanya ringkasannya saja secara ringkas. Jadi kita lihat di slide 28, active transport of sucrose from leaf cell into sieve tube itu menggunakan transport aktif. Jadi begini, phloem loading itu mekanismenya sukrosa bisa masuk ke phloem tadi, ke sieve tube-nya, ke salurannya phloem. Sieve tube itu salurannya tadi, atau buluh tapis phloem itu secara aktif. Secara aktif kenapa? Karena butuh ATP. ATP-nya sejatinya untuk apa? Untuk mengeluarkan H+. Karena masuknya sukrosa itu harus diiringi dengan H+. Nah, H+ harus dikeluarkan dulu dari sitoplasma. Pengeluaran H+ ke luar sel itu butuh ATP. Jadi itu kemudian kalau sudah masuk ke phloem tadi, ke buluh tapis, sukrosanya sudah masuk, untuk bisa dialirkan nggak perlu ATP lagi. Kenapa? Karena ada perbedaan konsentrasi antara yang ada di source ke yang sink, ya, karena airnya ada banyak di source tadi. Bukan airnya, tekanan hidrostatisnya lebih tinggi di source sehingga ada aliran massa air, jadi nggak butuh ATP. Tapi kalau phloem loadingnya itu butuh ATP. Baik, kemudian kita lihat di slide ke-29. Slide 29, kompetisi organ atau jaringan sink itu ditentukan oleh laju pengeluaran bahan dari pembuluh phloem. Jika sinknya itu lebih cepat menyerap sukrosa, maka akan berpeluang untuk mendapatkan bahan lebih banyak lagi. Jadi intinya begini, kalau di sink itu gulanya kalau sudah sampai phloem sink, ya, dia kan akan dikeluarkan ke jaringan sekitarnya kan. Nah, kalau di sink itu gula yang dikeluarkan itu banyak, semakin banyak gula yang dikeluarkan ke jaringan sekitarnya dari phloem sink tadi, maka semakin banyak pula si sink tadi akan mendapatkan sukrosa. Tetapi kalau perjalanan sukrosanya ke jaringan sekitar itu semakin lambat, maka sukrosa yang didapat juga sedikit. Tapi kalau semakin banyak sukrosa yang diedarkan ke daerah sekitarnya, maka sukrosa yang ada di sink itu juga akan mendapatkan pasokan yang banyak dari source. Begitu. Kemudian yang terakhir, pengangkutan asimilat atau hasil fotosintesis di buah dan biji itu dilakukan setelah fertilisasi. Kenapa begitu? Ya, karena pembentukan buah dan biji itu terjadi secara fertilisasi. Oke, demikian hasil materinya. Mohon maaf videonya terpecah-pecah karena memorinya di HP saya ternyata tidak mencukupi. Daripada saya mengulang dari awal, lebih baik saya melanjutkan video dengan konsekuensi videonya dipecah. Jadi itu penjelasan dari saya. Jika ada yang tidak jelas silahkan ditanyakan. Tulis komentar setelah video ini jika Anda merasa tidak jelas. Oke, mungkin itu dulu, silahkan dipahami lagi. Setelah itu silahkan tulis komen di bawah video ini, ya. Selamat mempelajari translokasi asimilat.